yang mengikuti menyalahkan orang yang tidak mau menyalahkan dia. Lah ini loh yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Nusa TV dimanapun panjenengan berada. Dalam kesempatan singkat ini kami akan membahas topik yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang menyangkut dengan Ahlul Bait. Telah hadir bersama kami Nusa TV yaitu Ki Haji Mauridi Masyhudi, salah seorang pakar Aswaja di Kabupaten Bangkalan, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bangkalan, dan Direktur Aswaja Center Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Bapak Kiai. Ini tentang Ahlul Bait lagi viral di masyarakat. Pertama, bagaimana panjenengan menyikapi hal ini, Kiai? Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ma ba'du. Para pemirsa sekalian Nusa TV yang sangat saya hormati, di mana akhir-akhir ini banyak berita-berita yang simpang siur tentang menghormati Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan ada kejadian-kejadian yang masih hangat, di mana pandangan masyarakat Islam Indonesia ini terpecah tentang bagaimana menghormati Ahlul Bait. Para pemirsa Nusa TV yang saya hormati, memang seperti diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu mensucikan Ahlul Bait Rasulullah, bahwa Allah itu mensucikan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Banyak keterangan di dalam tafsir Al-Quran. Wa yutahhirukum tathira, innama yuridullahu liyudhhib ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Itu kalau di dalam yang saya ketahui dalam tafsir Al-Quran, siapa yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, bahwa itu di banyak tafsir itu diterangkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Ahlul Bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat turunnya ayat itu. Maka memang Rasulullah SAW itu memanggil keluarga-keluarga beliau, yaitu diantaranya adalah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, juga Sayyidina Ali. Semua mereka itu diselimuti oleh Rasulullah SAW dalam satu selimut, sehingga yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka itu yang pada saat itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sebagian ulama yang lain itu memasukkan para istri-istri Nabi. Ini yang tahqiq, yang nyata, yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Tetapi juga kelanjutan dari turunan Rasulullah SAW, apakah masuk dalam hal itu? Ini memang terjadi kesimpang siuran dari kalangan ulama, karena dalam ayat itu ada jaminan wa yutahhirukum tathira.
sebagian ulama itu ya memasukkan turunan Rasulullah dalam kata ahlul bait. Tetapi sebagian yang lain itu tidak memasukkan, tapi tetap harus menghormati. Harus menghormati turunan Rasulullah karena di dalam tubuh mereka itu mengalir darah Rasulullah SAW. Jadi tetap ulama-ulama itu tetap mereka hanya meyakini bahwa turunan Rasulullah itu memang harus dihormati. Jadi dzurriatan ba'duha min ba'din. Turunan mereka harus dihormati. Juga ada hadis Nabi, kullu nasabin wa sababin yang qati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi semua nasab, semua sabab itu nanti akan putus di hari kiamat. Kecuali nasabi, kata Rasulullah, kecuali nasabku. Maka Rasulullah itu menjamin nasab-nasabnya tidak akan terputus dengan Rasulullah SAW. Juga ada jaminan di selainnya nasab itu adalah sababi. Apa yang dimaksudkan sababi oleh Rasulullah ini? Yang dimaksudkan sababi adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang yang nyambung dengan Rasulullah lewat sabab, lewat ilmu, lewat amaliyah, lewat zikir, maka itu akan nyambung besok bersama Rasulullah SAW. Kalau misalnya ada yang punya referensi bahwa tindakan atau sikap ahlul bait tertentu atau habaib tertentu tidak sesuai syariat secara zahir, Kiai, bagaimana mestinya umat bersikap? Ya, terima kasih. Kita memang kadang dihadapkan terhadap perbedaan-perbedaan di kalangan para habaib itu sendiri. Ada habaib yang bermanhaj, satu manhaj dengan model demikian. Ada juga habaib yang lain dengan manhaj dan cara dakwah yang berbeda. Yang pertama yang perlu kita yakini dan perlu kita ketahui, siapapun di dunia ini tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah wakil Islam. Ini yang harus diyakini. Tak seorang pun ini mewakili Islam di dalam agama Islam ini. Siapapun, ulama pun atau habaib pun, kalau dia perorangan secara pribadi mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini benar, ini tidak bisa. Tidak bisa ada yang mewakili itu. Karena apa? Karena memang Rasulullah itu membuka tentang pintu ijtihad bagi para ulama itu, khususnya bagi para ulama. Namun ini jangan mengatakan inilah Islam yang paling benar. Jangan. Jadi tetap harus kembali kepada kesepakatan secara umum. Jadi kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, ini memang yang terpenting. Ulama yang terbesar itu berada dalam garis apa? Inilah yang harus diikuti oleh umat Islam. Alaikum bil jamaah. Man syadza syadza ilan nar. Kalau orang ini mau nyingkir sedikit saja dari golongan yang benar ini, maka syadza ilan nar, kata Rasulullah SAW. Kemudian tentang perbedaan-perbedaan ini, maka kembali kepada individu, ya. Kembali kepada keyakinan masing-masing, bahwa kalau memang dirinya tidak sefaham dengan salah satu ulama atau dengan salah satu habaib, maka boleh-boleh saja. Karena dari dulu itu memang ada. Dari zaman para sahabat itu ada yang tidak cocok dengan pendapatnya Sayyidina Ali, ada yang pendapatnya Umar yang diambil. Itu memang ada dari dulu, tapi mereka tetap menghormati. Tetap menghormati. Kalau memang orang ini harus dihormati karena turunan Rasulullah, maka dia tetap harus menghormati. Banyak dari zuriyahnya Rasul itu yang menjadi mujtahid mutlak dulu itu banyak. Di antaranya adalah Ja'far As-Shadiq, itu termasuk mujtahid mutlak. Tapi mazhab para beliau-beliau itu hilang. Ternyata tidak
hilang ini kan berarti karena tidak ada yang mengikuti. Ternyata mazhab yang tetap eksis sampai sekarang hanya mazhab yang 4. Padahal dari kalangan dzurriyyah Rasulullah itu banyak juga pendiri-pendiri mazhab itu. Ini berarti menunjukkan bahwa tetap menghormati mereka, tetapi juga boleh untuk berbeda dengan mereka dalam bidang ijtihad. Jadi kalau sekarang misalnya kita ketemu dengan hal ini, ya, maka boleh-boleh saja berbeda. Jadi yang berbeda jangan dikatakan berarti tidak menghormati, jangan. Nah, ini yang keliru. Kemudian yang yang mengikuti menyalahkan orang yang tidak mau. Yang tidak mau menyalahkan dia. Nah, ini loh yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Biarkanlah ijtihad ini berjalan, asalkan tetap berada dalam koridor hukum, baik koridor hukum syariah ataupun hukum negara yang berlaku. Karena imam itu tetap harus ditaati, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selagi apa yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap harus ditaati, baik itu berupa undang-undang atau berupa kebijakan. Boleh selagi apa yang diterapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap harus ditaati, baik itu berupa undang-undang atau berupa kebijakan. Boleh kita berbeda, tapi kita tetap dalam koridor saling hormat menghormati, cinta ahlul bait. Maka saya Syi'i, katanya Imam Syafi'i. Kalau yang dikatakan nasibi itu adalah pencinta sahabat, maka saya nasibi. Ini yang diambil adalah yang terbaik. Padahal sebenarnya nasibi adalah pembenci ahlul bait, pencinta sahabat. Syiah adalah pencinta ahlul bait, pembenci sahabat. Yang Syafi'i mengambil di tengah-tengah. Kalau yang dimaksud Syi'i adalah pencinta ahlul bait, maka saya pencinta ahlul bait, maka saya Syiah. Kalau yang dimaksud dengan nasibi adalah pencinta sahabat, maka saya nasibi. Jadi yang jeleknya dibuang oleh Imam Syafi'i. Mungkin itu yang bisa dijadikan pedoman untuk kita sebagai umat Islam yang hidup pada saat ini. Demikian teman-teman pemirsa Nusa TV, mudah-mudahan kita bisa menjadi terinspirasi dan terarah dalam menggunakan media sosial di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Bapak Kiai. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.